Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa semuanya. Timnas U17 secara mengejutkan mampu mengalahkan Uni Emirat Arab U17 pada gelaran kualifikasi Piala Asia U17 yang akan dilaksanakan di Bahrain jika tidak berubah hostnya nanti ya, dengan skor tipis 3-2. Tadi saya bilang bahwa ini mengejutkan karena di atas kertas UEA memiliki kualitas yang lebih baik, terutama pada peringkat Uni Emirat Arab, tetapi ternyata tim nasional Indonesia mampu membalikan fakta tersebut. Dan ini menurut saya sangat-sangat luar biasa, tapi masih dalam batas kewajaran. Mengapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena setiap tahun yang namanya timnas kelompok umur itu pasti mereka tidak terlalu kesulitan melawan tim-tim kuat. Contohnya saja ketika Bagus Kahvi dan kawan-kawan masih berusia 17 tahun saat itu, mereka mampu mengalahkan Iran. Tetapi jika sekarang mereka lakukan rematch, kita nggak tahu ya apakah hasilnya akan sama atau tidak, angkatan Bagus Kahvi ini. Kemudian selanjutnya pada zaman Evan Dimas pun dulu ketika mereka masih usia 19, mereka banyak mengalahkan tim-tim dari Timur Tengah. Kita tentu tahu bahwa Uni Emirat Arab kita bantai di kandang mereka sendiri dalam 2 laga match yang dilakukan di Uni Emirat Arab. Tapi jika kita rematch sekarang dengan komposisi pemain yang sama, saat Evan Dimas masih muda ya, komposisi pemainnya sama nih. Nah, kita nggak tahu apa kita bisa menang lagi atau tidak. Jadi ini sangat-sangat bagus, hasil yang sangat bagus, kita syukuri dan luar biasa. Tapi masih dalam batas kewajaran karena timnas kelompok umur itu mereka masih sama levelnya. Bahkan kita lebih baik daripada negara-negara yang lain. Saat pegelaran kompetisi Danone Cup, Indonesia kan mampu berbicara pada level junior, tapi saat ke level lebih tinggi, apalagi level U23 kemudian senior, nggak tahu pemain kita melempem. Dan ini yang sekarang sedang dibenahi oleh Coach Sintayong, sehingga beliau memotong satu generasi. Nah ini masalahnya ada pada pola asuh dan juga pola didik pemain kita, sehingga pemain kita kurang berkembang ketika mereka saat mencapai usia senior. Tapi sekarang alhamdulillah ya, ada perubahan dari timnas Indonesia. Dari mulai senior hingga kelompok umur itu luar biasa penampilannya, hebat sekali. Tadi malam Indonesia dan Uni Emirat Arab di layar kaca Indosiar itu menggunakan pola yang sama 4-3-3 dan keduanya ingin melakukan ofensif. Tapi yang saya lihat ternyata Uni Emirat Arab tidak bisa mengembangkan permainan dengan mudah. Bahkan timnas Indonesia mampu unggul 2 gol terlebih dahulu. Gol yang pertama itu dirasakan oleh Nabil Ashura. Kemudian 2 gol selanjutnya itu dirasakan oleh Arhan Kakak. Gol yang pertama itu di babak pertama itu 2 gol saja ya. Kemudian di babak kedua itu 1 gol terjadi dari Arhan Kakak. Pemain ini Arhan Kakak ini luar biasa, dia striker yang hebat. Kalau dia dapat bola di kotak penalti itu sangat-sangat mengerikan. Tadi malam itu hampir berapa kali itu penjaga gawang harus berjibaku dengan bola yang dirasakan oleh Arhan Kakak. Namun ada beberapa kelemahan juga dari timnas Indonesia. Meski timnas Indonesia mampu mengendalikan jalannya pertandingan dari awal sampai akhir, yang namanya pertandingan, ritme pertandingan dan juga pola pertandingan semuanya dikuasai oleh Indonesia. Hanya saja kekurangannya ada pada konsentrasi dan fokus pemain belakang. Timnas kita dari tengah dan juga dari depan tadi malam itu luar biasa bagusnya. Tetapi saat depan itu ditembus oleh pemain Uni Emirat Arab, kemudian langsung melaksa ke tengah dan tengah tembus juga. Saat di belakang ini agak kurang fokus. Bahkan di babak-babak awal itu Muhammad Iqbal ya, Iqbal Dwi Jangge itu yang sebelum-sebelumnya dia tampil dengan baik dan kalem,
semalam itu agak sedikit underperform. Tapi semakin ke sini itu semakin baik penampilannya dan semakin bagus. Mudah-mudahan Iqbal ini konsisten dalam penampilannya. Nah, dua pemain yang membobol gawang Indonesia, keduanya memiliki kualitas individu yang sangat-sangat baik. Indonesia, jika dibandingkan dengan Uni Emirat Arab, dalam segi skill itu jika one on one, maka Uni Emirat Arab akan ada satu tingkat lebih baik. Tetapi Indonesia, mereka atau kita itu memiliki sistem kolektivitas permainan yang lebih baik daripada Uni Emirat Arab. Jadi ketika dua pembobol gawang Indonesia ini mereka merangsek di barisan pertahanan Indonesia, back kita itu kewalahan, sehingga keduanya mampu melesakkan gol dengan mulus. Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Tapi ternyata mental para penggawa Garuda Asia tidak luntur. Nah, ini yang betul-betul saya respect ya kepada para pemain. Meskipun mereka kebobolan 2 gol dengan waktu yang tidak terlalu lama, tapi ternyata mereka mampu bangkit dan memberikan gol balasan di babak kedua. Ini sangat hebat sekali. Kemudian yang harus dibenahi menurut saya adalah fisik. Kenapa fisik? Karena kita lihat beberapa pemain juga mudah tumbang. Tapi ada beberapa faktor ya, seperti di video sebelumnya saya bilang bahwa Stadion Pakansari agak kurang bagus rumputnya karena digunakan dalam waktu yang dekat dan intensitas yang tinggi, sehingga banyak beberapa spot-spot dari lapangan itu botak dan juga tanahnya kurang rata, sehingga ini mempengaruhi permainan. Pemain cepat capek, kemudian agak kurang ditonton sirkulasi bola, dan rentan terhadap cedera. Oke kawan-kawan, nanti kita akan menunggu pertandingan selanjutnya di mana Indonesia akan bertemu dengan Palestina. Kita dukung kembali Indonesia, mudah-mudahan lolos ke Bahrain. Meskipun ada berita bahwa Bahrain ini mengundurkan diri ya, tapi kita nggak terlalu memusingkan hal itu. Yang penting kita harus lolos terlebih dahulu. Kemudian setelah melawan Palestina, laga pamungkas kita adalah melawan Malaysia U17. Yang mengejutkannya ya, shock kita bahwa ternyata Malaysia U17 mampu dihadang atau diimbangi oleh Guam dengan skor 1-1. Kita nggak tahu apakah ini bagian dari siasat atau strategi dari timnas Malaysia U17, atau apakah memang timnas U17 tidak bisa mengalahkan Guam. Saya tidak menonton karena tidak ada siaran langsungnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dapat mengalahkan Malaysia. Jangan sampai kita setelah mengalahkan UAE, kita kedodoran melawan Palestina dan Malaysia. Karena satu kali saja kita kalah dalam pertandingan Palestina melawan Malaysia, maka Malaysia ini akan merangsek masuk ke posisi pertama. Ingat, yang akan lolos ke Piala Asia secara otomatis adalah juara grup. Jangan sampai kita masuk ke runner up dan hitung-hitungan dengan negara lain, berharap kepada hasil dari negara yang lain. Kita beri apresiasi kepada Coach Bima Sakti dan juga staff, kemudian juga para pemain, kemudian para penonton dan supporter. Meskipun kita semuanya hanya menonton di rumah, tapi tetap kita harus tonton dan doakan para penggawa timnas Garuda Asia ini sehingga mereka dapat melaju ke babak-babak selanjutnya. Terima kasih, saya Ahmad Setia Fazlur Rahman. Tunggu saya di video-video yang lainnya tentang curahan hati dari seorang fans sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.